Podcast Bicara, Bincang ala Rakyat. Halo Sobat JSUIM, selamat datang di Podcast Bicara, Bincang ala Rakyat. Kali ini gue mau bahas beberapa hal tentang UMKM. Mulai dari pola pikir anak muda sebagai pelaku UMKM itu sendiri, sampai tips berdagang di masa pandemi. Nah, di sini gue udah bersama pelaku UMKM itu sendiri nih, namanya Dery Diru Dermawan. Saya dong, Dir. Halo semua. Halo. Di sini gue mau introduce sedikit nih tentang Dery Diru Dermawan ini sebagai contoh anak muda yang sudah mulai berbisnis nih di bidang kuliner. Nah, kasih tahu sedikit Der, bisnis lu tuh apa sih? Gua dagang dimsum. Dimsum tuh apa dimsum? Dimsum itu sejenis somai dari Tiongkok asalnya. Tiongkok. Chinese food gitulah. Oh, Chinese food. Iya. Oke. Nah, nama tokonya apa Der? Nama tokonya Al Dimsum. Al Dimsum. Bagus banget namanya, simple. Itu artinya apa Der? Al itu jadi gini, gue kan punya temen nih. Dia udah punya anak. Kebetulan bisnis gue bareng dia. Iya. Nah, anaknya namanya Al. Ada halnya lah gitu. Al itu gue ambil dari nama anak temen gue. Soalnya lucu gitu. Anaknya lucu bener. Anaknya apa istrinya? Bahaya deh. Terus. Nah, Al juga itu sebagai artinya sebagai pembuka. Al tuh Pembuka. jadi rezeki buat semua orang gitu. Oh amin. gitu. Iya. Ya amin. Nah, terus lu dagangnya di mana nih? Di daerah mana? Dagangnya di daerah Pangasinan, Sawangan, Depok. Deket lah rumah gua. Oh, dekat rumah dagangnya. Deket. Gue minum ya. Iya, minum. Oh, berarti lu berdua nih sama temen lu? Iya. Tapi literally lu sendirian yang dagang di toko itu atau emang lu berdua? Gua di toko itu kan udah punya, alhamdulillah udah ada 2 cabang. Oh, udah ada 2 cabang. Iya, ada 2 cabang alhamdulillah. Yang satu di Pangasinan, yang satu di Rawadenok. Sama-sama di Sawangan. Sama-sama di Sawangan. Oh. Benar. Jadi bagi 2 lah gitu. Bagi 2. Maksudnya bagi 2 itu teman gue jaga di Pangasinan, gue jaga di Rawadenok, kadang-kadang rolling. Gitu aja sih. Oh, gitu. Nah, mungkin banyak nih Der. Lu kan sebagai contoh nih, teman gue yang gue kenal sebagai contoh anak muda yang berani membuka bisnis kuliner gitu. Iya benar. Bahkan di tengah-tengah pandemi, itu kan resikonya tinggi banget tuh. Di saat-saat pandemi orang lagi sibuk-sibuk nyari duit, lu malah buka usaha yang mungkin modalnya juga lumayan. Kenapa sih lu berani mulai bisnis ini Der? Jadi malah justru gara-gara pandemi ini gue mulai bisnis. Oh gitu. Iya. Jadi sebelumnya gue sempet kerja juga di satu tempat. Iya. Dan akhirnya karena pandemi ya banyak lah kan yang sekarang ngerasain kena PHK, segala macamnya. Efek negatif dari pandemi ini. Nah, gue ngambil nih efek positifnya itu kan, maksudnya karena gue di PHK, gue mulailah bisnis ini buat ngelanjutin kelangsungan hidup gue. Nah, mungkin banyak nih anak muda di luar sana Der yang takut untuk mulai berbisnis Der, apalagi di masa pandemi kayak gini. Uang lagi kesusahan ya kan, banyak yang di PHK juga. Nah kan bisnis itu kan butuh modal, apa lu nggak kesulitan dalam hal itu Der? Kalau pengalaman pribadi gue di saat gue mau mulai bisnis ini, itu tuh gue dari skala kecil dulu jalan. Jadi pertama gue jadi reseller dulu sebelumnya. Jadi reseller, jualan di WhatsApp. Nggak buka toko dulu gue awal-awal. Jualan di WhatsApp, ada teman lagi nongkrong gitu ya kan. Gue samperin, gue tanya, lu mau dimsum, gue lapar gak lu gitu. Kayak gitulah teknik jualannya gitu. Terus makin kesini modal kekumpul nih. Alhasil gue bisa buka toko kayak gitu. Dan kebetulan juga pada saat itu emang sebelumnya gue ketemu temen gue aja. Iya, jadi ketemu temen gue ini, jadi cerita gitu, ketemu temen gue bareng nih, maksudnya lagi nongkrong. Iya, jadi pas lagi nongkrong nih ya kan. Jadi pas lagi nongkrong punya tujuan yang sama nih, nasibnya juga sama kan, PHK juga dia. Oh gitu. Iya, jadi saat itu gue sama temen gue mulai mikirin ke depannya gitu, maksudnya kayak
gimana kalau misalkan kita buka toko aja gitu. Dan hasil bisa, alhamdulillahnya gitu. Nah, ngomongin nongkrong nih, kan lu awal mulanya juga di tongkrongan kan? Iya benar. Ketemunya di tongkrongan. Iya benar banget. Nah, kalau misalnya anak muda kan emang identiknya sama nongkrong banget tuh. Mm-mm. Dan ketika lu udah otomatis kan lu ninggalin hal itu dong untuk berdagang. Mm-mm. Nah, apa enggak berpengaruh banget tuh di tongkrongan lu? Atau ada jadi stigma, jadi teman-teman lu jadi gimana gitu ke lu? Alhamdulillahnya gue dikelilingi sama orang-orang yang positif, maksudnya positif tuh support gue buat dagang gitu. Jadi bukan malah nyinyir gue gitu loh. Oh iya. Enggak kayak, lu ngapain sih dagang, masih muda kan lu, udah nongkrong aja dulu gitu. Enggak kayak gitu, enggak. Alhamdulillahnya mereka pada support kok. Mereka juga beli produk gue gitu, maksudnya beli dimsum gue. Banyak yang ngutang gak tuh? Kalau ini ngomongin soal ngutang nih Jal, Iya. kan ada nih, gue punya pengalaman Jal. Iya. Jadi di saat gue buka usaha gitu ya, gue buka bisnis dimsum ini, temen gue datang kayak minta gratisan mulu. Iya. Oh, itu gue tuh. Gue sebagai pedagang, kan gue juga harus ngumpulin modal ya. Oh iya. Harus kalau misalkan harus muterin duit. Kalau misalkan datang minta gratisan mulu setiap hari, oke lah, sekali 2 kali nggak masalah gitu. Terus-terusan bangkrut gue yang ada. support produk lokal ya dibeli dengan cara beli, bukan dengan cara. Nah, cara lu bertahan di lingkungan kayak gitu kan pasti yang otomatis yang pertama kali otomatis kan orang-orang sekitar lu dulu nih yang beli nih. Iya benar. Di toko. Nah, itu ya lu suka duka lu cerita tadi banyak yang ngutang teman-teman lu gitu ya kan. Iya. Nah, itu lu cara bukan yang ngutang, yang gratisan. Iya, gratisan. Bukan ngutang lagi ya. Bukan ngutang lagi, gratisan. Nah, itu lu cara ngadepinnya gimana tuh? Pasti kan lu harus butuh muterin duit juga buat modal. Gue sih orangnya frontal ya. Jadi saat mereka minta gratisan, gue bilangnya langsung belilah gitu. Ngutang mulu, minta gratisan mulu gitu. Canda-candain aja sih. Maksudnya gue tahu orangnya juga kan. Jadinya nggak ada baper-baperan gitu. Iya sih. Enggak, ini buat ini aja Jal. Maksudnya pesan sama orang-orang yang suka minta gratisan di saat temen lu jualan gitu. Iya. Di saat lu minta gratisan gitu, kan temen lu kalau nggak ngasih juga nggak enak ya. Jadi iya benar. Ya kan. Tapi di saat itu juga dia butuh gitu loh buat muterin duitnya. Benar. Maksud gua kalau lu mau support mereka gitu, ya lu belilah produknya, minimal 1 kek lu beli gitu. Atau enggak harga diskon lah ya. Iya, harga diskon. Iya, itunya. maksudnya kayak gitu loh. Daripada lu minta gratisan mulu. Iya. Gua lagi. Iya benar sih, gue setuju sama lu, karena kalau misalnya kita dagang gitu ya, atau gua dagang gitu, kalau teman-teman gua kayak gitu ya gue juga bete. Iya. Karena gue juga butuh perputaran duit gitu. Cuman kalau gua kalau gua ngeiyain terus juga usaha gua yang ada nggak maju. Bangkrut kita men. Ada bangkrut ya kan. Ya emang kita harus tegas dari sekali Der. Frontalinnya lah orang-orang kayak gitu mah. Gitu. Ada istilahnya teman ya teman, bisnis iya, benar. gitu. Ngomongin soal lingkungan nih Der nih. Lingkungan lu kan lingkungan hidup, bukan lingkungan sekitar. Lingkungan nongkrong lu. Lingkungan nongkrongnya. Kan pasti banyak nih teman-teman lu ya, ada yang positif, ada yang negatif juga. Nah, lu pernah nggak dengar dari temen lu gitu stigma negatif kalau misalnya lu udah mulai berdagang, lu jadi jarang nongkrong, jadi diomongin di tongkrongan gitu misalnya? Gini ya, kalau misalkan orang-orang kayak gitu sih gua nggak tahu ada apa enggak. Cuman kalau misalkan ada, ya gue bodo amat lah sama mereka kayak yang kayak gitu. Hidup gua, mereka mau biayain hidup gua kan enggak gitu. Yang dagang gua, yang capek gua, dapat duit gua gitu. Kalau misalkan gue masih bisa bagi-bagi pun dia kena imbasnya. Ibaratnya dia juga masih bisa nikmatin hasil dari jeripaya gue. Ibaratnya kalau gue nongkrong tiba-tiba gue traktir kan siapa tahu gitu. Iya ya bener kan? Juga sih. Orang-orang kayak gitu mah gue bodo amatin lah ibaratnya. Jadinya kalau misalkan si A ngomong nggak asik lu, udah jarang nongkrong, so sibuk, ya hidup gua gitu loh maksudnya. Lagi juga gue masih bisa nongkrong sih, gue dagang ini karena kan gue berdua. Gue juga dagang dari sore sampai malam. Oh jadi masih ada waktu. Masih ada waktunya lah buat nongkrong ya, sebisanya lu lah, tergantung cara lu manage waktu itu.
Dan lagi menurut gue pribadi, dagang tuh bisa lebih menghargai sesama gitu. Kenapa tuh? Karena di saat lu jadi pedagang ya, lu juga nggak nganggep remeh pedagang-pedagang ini loh gitu. Jadi bisa lebih menghargai sesama. Kan ada nih, Ada. termasuk gua yang dulu gitu. Termasuk gua yang dulu ibaratnya kayak ngeliat orang jualan gitu, kasihan ya gitu, mereka jualan ternyata enggak kasihan gitu, Ternyata enak. gitu loh. Dan bisa akhirnya lu bisa jadi kayak lebih menghargai sesama ya, yang gue bilang tadi gitu. Sesama pedagang. Sesama pedagang, dan akhirnya kan itu bakalan jadi sifat lu nantinya, dan lu bisa ngehargain semua orang nantinya, nggak cuma pedagang gitu. Sama ini, di saat lu dagang gitu, di saat lu dagang tuh secara nggak langsung tuh lu berkontribusi buat negara, karena lu tuh ngebantu perekonomian negara, perputaran perekonomian negara. Gimana nggak keren coba? Keren banget sih. Karena di situ kan ada perputaran uang ya. Iya benar gitu. Selain itu kan lu juga bisa, kalau bisnis lu maju, bisnis lu maju berkembang, akhirnya kan lu bisa ngerekrut karyawan, nyari orang gitu kan. Dan hasil lu ngebantu negara lagi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ya enggak? Jadi dagang itu keren, kenapa harus malu? Berarti secara nggak langsung lu ngebantu negara nih dari sisi ekonomi dan dari sisi SDM juga ya kan. Ketika lu udah punya usaha yang mungkin mudah-mudahan gede gitu, jadi lu menciptakan lapangan pekerjaan. Iya gitu. Dan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Bener banget. Apalagi pas lagi pandemi kayak gini, banyak yang di PHK. Iya bener banget. Umur lu berapa sih, Dir? Umur gue sekarang jalan ke 23. Oh, sekarang lu umur 23. Iya. Umur 20-an. Nah, apalagi umur 20, Der. Itu kan umur 20 tuh masih umur masa kuliah gitu ya kan, masih asik-asikan nongkrong. Bahkan lu kalau nggak nongkrong itu nggak dianggap keren, Der. Masa sih? Apa lu nggak malu, Der, lu dagang gitu, yang lain teman-teman lu nongkrong gitu? Karena kan anak muda, anak milenial itu pasti jiwanya nongkrong banget ya. Nongkrong banget. Gimana ya? Kalau dibilang malu, nggak ada malunya sih. Buat dagang ya, nggak ada malunya gua. Soalnya emang ini juga buat kebutuhan hidup gua, bantu ekonomi keluarga gue juga kan. Jadi gue nggak minta duit lagi sama bokap nyokap gue kalau misalkan gue mau beli sesuatu gitu. Kan justru malah itu kerennya dagang. Jadi lu punya penghasilan sendiri ya? Iya bener. Lu mau beli apa nih, apa yang lagi lu pengen, misalkan handphone, lu bisa beli HP itu dari hasil dagang lu. Kan justru malah keren. Iya sih benar. Kenapa harus malu? Oh, berarti lingkungan lu juga emang ngedukung ya, dia? Lingkungan misalnya dari teman-teman lu, dari tongkrongan lu, ya mungkin ada beberapa yang rada kurang respect dengan cara minta gratisan atau apa. Cuman kan itu mungkin wajar, cuma sesaat doang. Alhamdulillah sih. Nah, tadi kalau nggak salah kan lu udah punya 2 cabang ya? Di Pengasinan dan di Rawadenok. Iya. Nah, itu awal mulanya di Pengasinan dulu atau di Rawadenok dulu? Pengasinan dulu pertama-tama. Pengasinan dulu. Apa yang buat lu ngambil keputusan untuk nambah cabang, Bel? Jadi pas gue jualan di Pengasinan itu, waktu pertama kali gue mulai bisnis ini, gue ngambil tempatnya di Pengasinan. Karena di situ gue lihat traffic, volume kendaraannya tuh keluar masuk kendaraannya itu tinggi, rame mulu. Iya. Khususnya di sore sampai ya jam-jam pulang kerja lah gitu. Gitu. Sore sampai malam jam 8 gitu. Makanya gue juga ngambil waktunya buka dari sore sampai malam, jam 3 sampai jam 10. Kenapa gue mutusin buat buka cabang? Ya alhamdulillahnya karena di saat itu modal gue pun udah ada buat buka cabang. Jadi gue juga namanya orang jualan kan pasti pengen ya produk lu kejual banyak gitu. Omsetnya deres gitu. Omsetnya apa namanya? Banyak. Kenceng, sama aja sih. Iya. Omsetnya kenceng gitu kan. Ya jadinya itu salah satu strategi gue buat naikin omset gitu. Makanya gue mutusin gue buat buka cabang di Rawadenok gitu. Mantep dah. Gue punya pesan nih buat anak-anak muda atau milenial zaman sekarang gitu ya kan. Menurut gue kalian semua anak muda jangan malu untuk berdagang. Karena berdagang bukan lagi hal kuno yang kalau dilakuin tuh jadi merasa kampungan gitu. Jadi merasa orang tua, dianggap mamang-mamang ya kan. Dan yang paling penting lagi, berdagang itu jangan pikirin modal. Karena dimulai dari lu jadi reseller, lu jadi dropshipper ya kan. Apapun itu yang modalnya sedikit itu bisa
Dari situ pelan-pelan buka toko segala macem, WA ke WA online ya kan. Iya. Nah itu bisa berkembang lama-kelamaan. Iya, bahkan Bob Sadino aja pernah bilang kalau misalnya mau berdagang itu ya modal dengkul. Nah mungkin gitu aja sih dari apa yang kita obrolin ini, semoga bermanfaat nih bagi anak muda. Amin. Untuk milenial juga ya kan, zaman sekarang yang kerjaannya cuma nongkrong mungkin. Dan mungkin kalau misalnya lagi nongkrong nih dengerin podcast kita ya kan. Iya, bener banget. Semoga bermanfaat. Daripada ngabisin uang terus ya kan, mendingan mulailah untuk berdagang, untuk bisnis kecil-kecilan. Ya nggak harus buka toko juga bisa, mulai dari Bener reseller. banget. Iya, gue juga pun berasal dari WA doang gitu. Iya, WA dari ke WA. Udah, apalagi kan sekarang zamannya online gitu ya kan. Oke, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya yang gue bakal ngomongin tips and trick bagaimana berdagang yang efektif di masa pandemi kayak gini. Gua dan Dery undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bicara, bincang ala rakyat.